Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya Padmita Giana bersama rekan saya Saudari Nur Hamna. Kami dari kelompok 9 kelas manajemen dakwah tahun 2020 dalam mata kuliah metodologi pengembangan dakwah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nur Seri Hasnah Nasution Magister Agama. Di sini kami akan memaparkan materi dari makalah kami tentang model-model penerapan metode dakwah. Langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Nur Hamna. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang model-model penerapan metode dakwah. A. Pengertian metodologi dakwah. Dalam bahasa Yunani, metode berasal dari kata metodos yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sedangkan secara terminologi, metode adalah suatu jalan yang ditempuh atau suatu cara yang dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Dakwah secara etimologi atau bahasa diambil dari bahasa Arab da'a yada'u dan dakwatan yang artinya mengajak atau menyeru. Jadi dakwah adalah proses mengubah seseorang untuk senantiasa berbuat baik dan meninggalkan yang buruk dengan tujuan agar mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Berdasarkan definisi tersebut, metodologi dakwah adalah ilmu yang mempelajari cara yang dilakukan dai dalam menyampaikan pesan dakwah keislamannya atau secara dai dalam menerapkan pendekatan dakwah agar segala tujuan dakwah dapat tercapai. B. Tujuan dakwah. Proses penyelenggaraan dakwah dilaksanakan dalam rangka mencapai nilai atau tujuan tertentu. Tujuan utama dakwah adalah untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menyampaikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan segi atau di bidangnya masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa tujuan dakwah dalam Islam paling utama adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar agar umat manusia berada di jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. C. Penerapan metodologi dakwah. Dalam kegiatan dakwah, seorang dai haruslah mampu mencari metode yang sesuai untuk digunakan sehingga tujuan dakwah dapat tercapai. Oleh karena itu, di sini diperlukan model penerapan metode yang efektif dan efisien untuk diterapkan dalam tugas dakwah. Di antaranya yaitu metode dakwah Qur'ani. Metode umum dari dakwah Qur'ani adalah memahami dan menguasai tafsir secara etimologi. Sehingga dengan metode ini kajian pelaku dakwah dapat mengetahui keistimewaan dari ayat-ayat Al-Quran yang menjadi pedoman dakwah. Metode ini terdiri dari A. Bi'al hikmah. Dakwah bi'al hikmah adalah pendapat atau uraian yang benar dan memuat alasan-alasan atau dalil-dalil yang dapat menampakkan kebenaran dan menghilangkan keraguan. B. Mau'izah al-hasanah. Dakwah mau'izah al-hasanah adalah metode dialog atau pidato yang digunakan oleh komunikator, di mana objek dakwah dapat memahami dan menganggap bahwa pesan yang disampaikan adalah suatu yang bermanfaat dalam kehidupannya. C. Mujadalah bilati hiya ahsan. Dakwah mujadalah adalah cara berdiskusi dan berdebat dengan lemah lembut, halus serta menggunakan berbagai upaya yang mudah sehingga dapat membendung hal-hal yang negatif dari objek dakwah. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Nur Hamna atas penyampaian materinya. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang metode dakwah menurut para ahli. Metode dakwah menurut para ahli terbagi menjadi 5. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, dan penjelasan tentang sesuatu kepada pendengar dengan menggunakan lisan. Yang kedua, metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah metode yang dilakukan dengan menggunakan tanya-jawab untuk mengetahui sampai sejauh mana ingatan atau pikiran seseorang dalam memahami atau menguasai materi dakwah. Di samping itu juga untuk merangsang perhatian penerima dakwah. Yang ketiga ada metode diskusi.
Dakwah dengan menggunakan metode diskusi dapat memberikan peluang peserta diskusi untuk ikut memberi sumbangan pemikiran terhadap suatu masalah dalam materi dakwah. Melalui metode diskusi, dai dapat mengembangkan kualitas mental dan pengetahuan agama para peserta dan dapat memperluas pandangan tentang materi dakwah yang didiskusikan. Yang keempat, metode keteladanan. Dakwah dengan menggunakan metode keteladanan atau demonstrasi berarti suatu cara penyajian dakwah dengan memberikan keteladanan langsung sehingga mad'u akan tertarik untuk mengikuti kepada apa yang dicontohkannya. Metode dengan cara ini dapat dipergunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan akhlak, cara bergaul, cara beribadah, berumah tangga, dan segala aspek kehidupan manusia. Yang kelima yaitu metode silaturahim atau home visit. Dakwah dengan menggunakan metode home visit atau silaturahim yaitu dakwah yang dilakukan dengan mengadakan kunjungan kepada suatu objek tertentu dalam menyampaikan isi dakwah kepada penerima dakwah. Dakwah dengan menggunakan metode silaturahim dapat dilakukan misalnya dengan menengok orang yang sakit, takziah, dan lain-lain. Metode ini bertujuan agar dai dapat memahami dan membantu meringankan beban moral yang menekan jiwa mad'u. Baiklah, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam presentasi ini, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.